kesadaran Irawan masih terjaga dengan sangat baik walaupun sudah begitu banyak minuman yang masuk dalam kerongkongannya. Hal itu semakin menambah siksaan pada hatinya yang terasa semakin getir. Dia terus memikirkan kenapa bisa istrinya sampai berselingkuh di belakangnya. Apa yang kurang dari dirinya sebenarnya? Masalah penghasilan juga sepertinya tidak mungkin, mengingat gajinya yang lumayan besar. Sebagai seorang pria pun dia juga sangat prima. Dia melakukannya dengan sangat hebat ketika di tempat tidur. Tak pernah ada keluhan sama sekali dari istrinya mengenai hal itu. Bahkan secara kasat mata, istrinya sangat menyukai dan menikmati kepiawaian Irawan sebagai seorang pria. Untuk masalah perasaan, dia sangat mencintai istrinya. Bahkan saking cintanya dia bertindak seolah seperti seorang budak di hadapan istrinya dan selalu mematuhi apa saja perintah dan keinginan sang istri. Semua itu membuatnya semakin tidak mengerti apa yang menjadi penyebab istrinya berselingkuh. Terbayang dalam benak Irawan sosok istrinya yang tersenyum dingin padanya, lalu kemudian muncul sosok istrinya yang tersenyum manis kemudian menghambur ke dalam pelukan laki-laki lain. Irawan bangkit lalu terduduk. Bayang-bayang istrinya itu semakin menambah rasa frustasinya. Ingin rasanya dia memecahkan botol anggur yang ada di atas meja. Dia kembali berbaring di sofa, seolah kekuatan dalam dirinya telah lenyap. Tangannya masih memegang botol minuman, ketika ingin menenggaknya baru ia sadari jika botol itu telah kosong. Lagi-lagi buliran air mata menetes dari pelupuk mata Irawan. Jam yang menggantung di dinding menunjukkan waktu hampir tengah malam. Irawan bangkit menuju kamar mandi dengan terhuyung-huyung. Selesai mandi ia memeriksa handphonenya. Ada beberapa panggilan tak terjawab, 3 diantaranya berasal dari istrinya. Ia kembali meletakkan handphonenya ke atas meja lalu membaringkan tubuhnya di atas ranjang. Malam pun berlalu begitu saja. Saat alarm di handphonenya berdering, mata Irawan terbuka lebar lalu dengan segera melangkah menuju kamar mandi. Dia segera bersiap-siap pergi bekerja, ingin segera meninggalkan rumah yang dulu terasa damai dan menyenangkan ini. Sesampainya di tempat kerja, dia menyeduh segelas teh. Belum juga ia meminum teh itu, Sartika nampak berjalan memasuki ruang kerjanya. Sartika nampak cantik pagi ini, dia berjalan melenggak-lenggok dengan mendekap beberapa berkas di dadanya. Banyak kerjaan yang menanti, jadi yang semangat ya kakak, ucap Sartika lalu dengan segera meninggalkan Irawan. Irawan hanya mematung melihat tingkah Sartika. Dasar gadis aneh, pikir Irawan dalam hati. Segera Irawan menyelesaikan semua berkas kerjaan yang diserahkan oleh Sartika. Selesai bekerja, Irawan kembali membuka artikel di internet yang membahas hal-hal tentang perselingkuhan. Ia juga menemukan beberapa solusi untuk menyelesaikannya, salah satunya dengan menghubungi sahabat atau rekan kerja istrinya. Namun yang menjadi masalah, Irawan tak begitu akrab dengan lingkaran pertemanan dari istrinya itu. Setelah berpikir dengan begitu keras, akhirnya dia menemukan seseorang yang mungkin bisa membantunya. Dia adalah Aryani. Aryani adalah teman sekelas istrinya saat SMA dan kuliah dulu. Sampai saat ini Aryani dan istrinya masih berhubungan dengan sangat baik, bisa dibilang Aryani adalah sahabat istrinya. Saat masih berpacaran pun, Irawan sudah mengenal Aryani. Ronald, suami Aryani pun juga akrab dengannya. Dia sudah beberapa kali minum-minum bersama dengan Ronald. Dengan hubungan yang lumayan dekat di antara mereka, jika menanyakan beberapa hal mungkin tak akan menjadi masalah. Irawan lalu mengambil handphonenya, dia tak langsung menghubungi Aryani melainkan menghubungi Ronald. Dari pembicaraannya dengan Ronald mereka pun sepakat untuk bertemu malam ini. Karena target Irawan sebenarnya adalah Aryani, dia pun meminta Ronald untuk mengajak Aryani agar ikut malam ini dan Ronald pun menyanggupinya. Mereka melanjutkan pembicaraan dengan berbasa-basi beberapa patah kata sebelum mengakhiri panggilan. Setelah sambungan telepon terputus, Irawan langsung menghubungi restoran yang dimaksud untuk memesan satu ruangan VIP. Selanjutnya giliran mencari alasan agar bisa pulang kerja lebih awal. Dengan segera dia menyelesaikan sisa pekerjaannya walaupun dia izin agar bisa pulang lebih awal.
Itu adalah wujud tanggung jawab dan dedikasinya untuk perusahaan. Sebelum menuju restoran yang dia pesan, Irawan terlebih dahulu mampir di sebuah rumah sakit. Sesampainya di depan pintu rumah sakit, Irawan menghentikan langkah kakinya. Ada sedikit keraguan, tapi sekali lagi demi menggali sebuah informasi dia kembali memantapkan hatinya. Irawan langsung ke bagian laboratorium rumah sakit. "Ada yang bisa kami bantu?" tanya seseorang yang bertugas di bagian laboratorium. "Saya ingin memeriksa ini, apakah cairan di dalam sini berasal dari orang yang sama dengan pemilik rambut ini?" ucap Irawan sambil menyerahkan kondom bersama sehelai rambut yang dia temukan di rumahnya. Melihat benda-benda yang Irawan berikan, petugas itu sedikit mengerutkan keningnya dan menatap Irawan penuh makna. "Ini sedikit berbeda dari penelitian yang biasa kami lakukan. Aku tak bisa menjamin hasilnya, apa masih ingin melanjutkannya?" kata petugas tersebut. "Tentu saja," jawab Irawan penuh keyakinan. "Baiklah kalau begitu, kira-kira hasilnya akan keluar 8 hari lagi," lanjut petugas tersebut, kemudian mengambil sampel benda-benda dari Irawan dan menyimpannya dalam sebuah tabung. Irawan dengan segera menyelesaikan urusannya bersama petugas tersebut. Ia merasa sangat malu, apalagi melihat tatapan aneh dari petugas itu. Setelah semua selesai, dengan langkah cepat dia langsung meninggalkan rumah sakit. Dengan menggunakan taksi, Irawan langsung menuju restoran yang telah dia pesan. Sesampainya di sana dia langsung memasuki ruangan pesanannya, kemudian mengirimkan nomor ruangan itu kepada Ronald melalui pesan singkat. Selang setengah jam kemudian Ronald bersama Aryani akhirnya datang. Mereka datang berdua tanpa kehadiran putra mereka yang bernama Kenzo. Melihat tamunya telah datang, Irawan bangkit dari duduknya dan langsung menyapa mereka. "Kenapa si jagoan gak kalian ajak?" ucap Irawan. Marlina, istri Irawan, sangat menyukai Kenzo, begitupun dengan Irawan. Beberapa kali Irawan dan Marlina datang ke tempat Ronald dan Aryani hanya untuk mengantarkan mainan dan bermain dengan Kenzo. Kenzo lagi ada di rumah neneknya, tahu sendiri kalau udah di sana susah sekali buat diculiknya, ucap Aryani sambil tertawa ringan. Aryani selalu tampak terlihat cantik dan anggun seperti biasanya. "Oh iya, kenapa Marlina belum datang?" Sebenarnya Aryani menyadari ada sesuatu yang tengah terjadi pada Irawan. Namun, dia mencoba memendamnya saja, takut terjadi kesalahpahaman. Irawan sedikit terkejut dengan pertanyaan Aryani. Istrinya pergi dinas keluar, tapi tidak mengatakannya kepada Aryani seperti biasanya. Padahal Marlina selalu bercerita kepada sahabatnya itu. "Dia sedang dinas keluar dari kemarin, emang gak ngasih tahu kamu?" Setelah menyelesaikan kalimatnya, Irawan berpikir sejenak, kemungkinan hari ini dia tidak akan mendapatkan informasi dari Aryani. "Enggak, dia enggak bilang apa-apa," ucap Aryani sambil meletakkan tasnya di atas meja. "Jangan kebanyakan merokok," lanjut Aryani sedikit memerintah. Iya, ngabisin sebatang ini doang." "Oh iya, aku belum mesan sesuatu, kalian saja yang pesan," balas Irawan lalu menyerahkan buku menu pada pasangan itu. Aryani tak sungkan-sungkan dengan tawaran Irawan. Dia terlihat menandai beberapa menu makanan. Sementara Irawan dan Ronald hanya sibuk mengobrol dan tertawa. Setelah Aryani selesai membuat pesanan, Irawan menambahkan 2 botol anggur dalam pesanan tersebut. "Aku gak ikut minum hari ini, dan jangan sampai kamu buat Ronald mabuk," tandas Aryani yang melihat Irawan menambahkan pesanannya. Mendengar ucapan Aryani tersebut, Irawan tertawa dan menatap Ronald dengan tatapan mengejek. Ronald yang merasa tertantang malah menambah 2 botol anggur lagi. Aryani hanya menggelengkan kepalanya melihat kelakuan suaminya tersebut. Setelah berbincang-bincang sesaat, Aryani tampak mengeluarkan handphonenya lalu berkata, "Aku akan coba hubungin Marlina, kalian lanjut saja dulu." Tak lama Aryani kembali meletakkan handphonenya dan berkata penuh keheranan, "Tumben nih dia gak ngangkat teleponku, pesanku juga diabaikan." "Udah makan dulu aja, aku mau minum-minum dulu sama suamimu," ucap Irawan. Misinya malam ini adalah membuat Ronald mabuk, kemudian dia bisa leluasa berbicara dengan Aryani.
Jangan minum terlalu banyak, ucap Aryani lalu meminum jus buah di hadapannya. Ia kemudian mengambil sendok dan menyuapkan makanan ke mulutnya. Entah mengapa ada rasa gundah pada perasaannya malam ini. Irawan dan Ronald sedang asik minum-minum. Obrolan mereka juga menyenangkan, hingga tanpa sadar sudah botol kedua hampir ditenggak habis. Sementara Aryani, setelah merasa kenyang hanya sibuk dengan handphonenya. Ish, ini Marlina kemana sih? Dari tadi diabaikan terus loh, gumam Aryani. Tak butuh waktu lama bagi Irawan untuk membuat Ronald mabuk. Omongan Ronald juga sudah melantur kemana-mana tak karuan. Aduh, kenapa kamu bikin dia mabuk sih? Protes Aryani yang menyadari hal tersebut. Haha, minumannya sangat enak, jadi tanpa sadar kita habis banyak, ucap Irawan. Dia sedari tadi juga memperhatikan Aryani yang sibuk dengan handphonenya. Sudah 1,5 jam lebih mereka di sana, tak mungkin istrinya tak menjawab telepon Aryani jika tidak melakukan sesuatu yang penting. Atau jangan-jangan istrinya sengaja mengabaikan Aryani. Ini adalah jam makan malam, mungkin saja istrinya sedang menemani makan malam seseorang yang spesial jadi tak menghiraukan handphonenya. Setelah mendengar ucapan Irawan, Aryani meletakkan handphonenya dengan kesal. Dia menuangkan segelas teh lalu memberikannya kepada Ronald. Ronald, minum ini biar kamu gak mabuk, ucap Aryani. Yey, siapa sih yang mabuk? Jawab Ronald sambil menatap Aryani dengan mata menyipit. Ronald lalu mengambil segelas teh yang disodorkan Aryani dan meletakkannya di meja begitu saja. Kita lanjut, ucap Ronald kepada Irawan sambil memegang botol anggur. Kalau masih mau minum lain kali saja. Kita pulang sekarang, bentak Aryani yang mulai kesal. Itu benar, kita lanjutkan lain kali saja, ucap Irawan melihat kondisi Ronald yang sudah parah. Kalian tunggu dulu sebentar, aku bayar dulu sambil nyari taksi buat kalian, lanjut Irawan. Tubuh Irawan juga nampak sempoyongan saat dia mencoba berdiri. Tapi meski begitu dia masih mampu mengendalikan kesadarannya. Setelah membayar, dia meminta pelayan restoran tersebut untuk memanggilkan taksi. Mereka berdua memapah tubuh Ronald yang sudah mabuk berat tersebut. Irawan juga ikut masuk ke dalam taksi. Tentu saja hal itu membuat Aryani bertanya-tanya. Kok kamu ikut masuk? Kita kan gak searah, tanya Aryani. Kan komplek perumahanmu gak ngebolehin taksi masuk ke dalam. Emang kamu kuat gotong nih orang dari depan gerbang perumahan sampai rumahmu? Jawab Irawan. Lah, kamu sendiri juga mabuk gitu loh. Walaupun begitu, Aryani nampak berpikir sejenak dan membenarkan ucapan Irawan tersebut. Yah, paling tidak, gak separah suamimu kan? Jawab Irawan sambil tertawa. Tentu saja dia merasa senang, karena tak ada tanda-tanda penolakan dari Aryani. Awas aja kalau kamu juga ngerepotin nanti, Aryani menimpali sambil tertawa juga. Ia lalu menggeser posisi duduknya agar Irawan juga bisa masuk ke dalam.